ada genset, dan yang spesial nih Mas Gorgom, Ya. ada program pagi-pagian kerja yuk. Jadi di ruang kerja itu setiap jam 9 pagi di bawah meja kalau datang itu harus dicek. Karena bisa jadi Anda merupakan orang yang beruntung untuk mendapatkan voucher promo dari ruang kerja. Dicek mejanya ya. Oh, Kalau meja di, dulu ya, di bulan ini ya, selama ini ya, di masing-masing itu ada voucher itu ya. Harus ya. Jadi datang datang pagi-pagi ya. pagi-pagi, kemudian dicek bawah mejanya. Kalau zaman dulu waktu SMA di bawah meja saya yang ada bukan voucher Mas Gorgom. Ada apa yang nempel di bawah meja saya itu dulu. Gitu Mas. Terus juga acara ini banyak yang nanya ke saya. Acara ini beneran gratis, beneran free? Iya beneran. Tapi kita juga menggalang donasi. Donasinya untuk apa? Akan dijelaskan oleh Mas Evan. Mas Evan bisa dibantu untuk di-unmute? Mas Evan? Tadi saya lihat sudah datang Mas Evan. Belum kelihatan. Mas Evan Kambing belum kali kelihatan. namanya ya, kambing. Ah, kambing bukan Evan. Namanya Apa kambing. yang sesungguhnya ternyata kambing namanya. Nah, Mas Siap. Evan. Saya, sorry. Mas Evan ini merupakan presiden dari JB Playon, salah satu komunitas alumni De Brito juga yang hobi berlari. Ya. Nah, untuk kali ini kita tidak memungut donasi untuk kita sendiri, tapi kita akan salurkan untuk guru honorer Indonesia. Tapi lebih jelasnya, monggo Mas Evan bisa sedikit dijelaskan, Mas. Oke, selamat pagi teman-teman. Mungkin saya jelaskan secara garis besarnya aja ya. Jadi di sini JB Playon dan JB Ngepit itu salah satu komunitas yang ada di De Brito. Kalau JB Playon itu lebih ke kayak jalan dan lari, JB Ngepit itu dari ngepit ya sepeda. Jadi kita berkolaborasi ikutan event charity. Jadi ini event charity ini namanya Caritas Christmas Cross Challenge. Jadi event untuk membantu guru-guru honorer di daerah terpencil yang terdampak COVID, di mana kan sebagian besar guru honorer itu ketika tidak ada pelajaran, tidak ada belajar mengajar itu mereka bisa dikatakan penghasilannya tidak ada. Jadi dari dari event ini kita menggalang donasi. Kasarannya menggalang donasi, kita membuat tim gitu ya. Dari De Brito itu ada 6 tim. 6 tim. Nanti dari tim itu masing-masing 25 orang kita mencari donasi. Dari hasil donasinya itu nanti misalnya yang terkumpul itu akan kita larikan. Jadi misalnya kelipatan 50.000, kita dapat nih donasi setiap kelipatan 50.000 akan kita larikan sejauh 1 kilometer. Nah, jadi nanti dari total donasi misalnya kita dapat 50 juta, berarti dibagi 50.000 total itu 1.000 kilometer. Kita larikan sejauh 1.000 kilometer. Atau kalau sepeda 3 kalinya, kalau sepeda 3.000 kilometer, itu satu tim. Jadi istilahnya sebagai ucapan terima kasih kepada para donasi, kami akan berlari gitu. Atau nazar, jika donasi dapat 50.000, nazar kami adalah kami akan berlari sejauh 1 kilometer atau bersepeda sejauh 3 kilometer. Pesertanya ini nggak cuma De Brito aja, jadi ada sekitar 100-an peserta, 100 tim. Jadi dari De Brito, dari yang sebagian besar adalah komunitas alumni ya. Jadi kalau di Jakarta itu ada Polese Canisius, Polese Gonzaga, di Semarang ada Polese Loyola. Jadi ini perkumpulan asosiasi lulusan yang SMA-nya itu ada kolese-kolesenya gitulah, gitu, kurang lebih kalau untuk gambarannya. Nah, yang di Jogja ada Polese De Brito. Kita ada 6 tim. Nah, yang 5 tim ini adalah alumni dan keluarga.
Terus yang JB Mirsani ini adalah guru-guru. Jadi guru-guru juga siap berlari, siap bersepeda, nanti tergantung jumlah donasinya. Nah, cara donasinya gimana? Nah, ini yang paling gampang itu adalah transfer ke BCA. Transfer ke BCA atau dengan QR code. Jadi tinggal scan code, kita tinggal bayar. Lalu timnya ini, nominalnya ini yang terakhir ditambahkan untuk nomor timnya. Jadi ada, kalau dari The Brito itu ada 013, 014, 15, 16, 17, dan 85. Ini agak beda karena daftarnya nyusul nih yang tim guru-guru. Jadi kalau kita mau dukung tim guru-guru misalnya, berarti 100, 085. Atau kita mau dukung tim tidak malas, 100.000, 015. Kurang lebih seperti itu. Atau langsung scan QR code-nya. Gitu sih, kurang lebih seperti itu. Nanti akan disalurkan oleh yang mengurusi event ini adalah salah satunya Yayasan Karina. Yayasan Karina itu nanti dia yang untuk salah satu ininya adalah pendidikan. Jadi nanti mereka yang akan mengelola dan akan mendistribusikan bantuan ke guru-guru honorer di daerah-daerah terpencil. Di luar Pulau Jawa sih, terutama yang terkena dampaknya. Kurang lebih seperti itu, Mas Bimo. Oke, terima kasih Mas Evan. Jadi ini bisa langsung di-scan dengan BCA ya? Ya, BCA paling gampang. Ya. BCA atau langsung transfer BCA gitu kan ya? Ya, nah jangan lupa kodenya yang penting. Kalau kode 15 ya? Ya, kode 15 lah. Ini soalnya klasik. Timnya Mas Bimo. Ya, oke. Terima kasih Mas Evan informasinya. Ini bagi yang ketinggalan atau nggak sempat untuk screenshot, bisa juga akses thebrito.net. Itu sudah ada tampilan seperti ini dan informasi di sana untuk donasinya bagaimana, gitu ya. Iya. Oke, Mas Evan, terima kasih. Mas Gorgom, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Mas Evan atas penjelasannya. Ya. Ini di sini sudah siap ini Kak Bimo, narasumber kita, moderator kita juga sudah siap. Dan peserta kayaknya sudah banyak yang masuk. Kita segera aja kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Bisa kita mulai sekarang ya Kak Bimo ya? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita panggil moderator kondang kita, yaitu Mbah Hanung Van Mendes, yang akan memimpin acara kita selanjutnya. Pada hari ini, 5 Desember 2020, The Brito Business Community dengan bangga mempersembahkan Zoom Minar dengan tema strategi berdagang lewat media sosial di tahun 2021 akan segera kita mulai. Asik juga ternyata. Om Gorgom. Selamat pagi semuanya. Sudah siap mendengarkan? Ternyata dari tahun kemarin karena COVID, selama ini bisnis kita benar-benar terpuruk. Bisnis kita juga banyak pisuan. Bisnis kita banyak yang mati suri. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar bareng. Bagaimana atau caranya di bisnis tahun depan. Ini ada teman kita, Mas Omar Rozak. Ini nggak main-main nih, lulusan Den Haag, Belanda ini, ya Belanda ini. Tapi kelahiran Sleman. Omar Rozak itu bukan dari Palestina, dari Sleman ini. Tapi lulusan Belanda ini, salah hujan apa gimana ini? Kok kulitnya juga putih kayak londo. Tapi namanya Omar Rozak. Ini lulusan bisnis di Belanda sana. Tapi sekarang dia menekuni bidang marketing medsos. Juga ada adik Benediktus Haryanto, ini juga lulusan Universitas Gadjah Mada, ekonomi bisnis, cuma sekarang juga menekuni bidang marketing medsos. Nah, pada pagi hari ini mereka sudah siap untuk mempersembahkan suatu seminar yang berjudul Strategi Berdagang Lewat Media Sosial di tahun 2021. Tentu akan sangat menarik. Karena di sini kendalanya adalah
semua mati suri karena epidemi COVID, di mana kumpulan manusia yang sering jajan, yang sering mengadakan event, sering mengadakan sosial, itu sekarang diputuskan adanya COVID ini. Mereka semua dihentikan dengan adanya social distancing. Ini benar-benar berat buat kita. Oleh karena itu kita intip, jangan putus sampai detik terakhir ini, karena di sini nanti akan ada hadiah, untuk Anda semua. Hadiahnya akan dibagi secara acak oleh Om Bimo nanti. Nah, oleh karena itu Om Rosak sudah siap? Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Om Rosak sama Om Beni. Monggo kami persilahkan. Terima kasih. Screen share? Oke, sebentar lagi persiapan ini. Benny. Di disable ini. Oke, kami persilakan. Sudah mulai? Oke. Selamat pagi semua peserta. Terima kasih Mas-mas dari DBBC. Tadi pembukanya heboh sekali oleh Mas Gordo. Terima kasih. Sangat keren. Untuk teman-teman peserta, terima kasih banget. Ini hari Sabtu pagi mau kumpul di sini bareng untuk sebenarnya kita sih pengennya ngobrol santai aja antara kita Aru Kolektif dengan peserta dipandu oleh DBBC dalam acara, kalau Omar dan aku manggilnya sih menyongsong bisnis di media sosial di 2021. Mungkin kenalan dikit lagi, tadi kan dikenalinnya nama panjang, Omar Rozak Benediktus Haryanto. Nah, sekarang kita panggilnya, kalau aku Beni, dan ini Omar. Biar gak kepanjangan, Beni Omar. Oke, mungkin langsung aja kita cek agenda apa yang mau kita omongin hari ini bareng-bareng. Yang pertama, kita mau bahas format media sosial unggulan yang menurut kami akan jadi jagoan di 2021. Yang kedua ini penting banget, yaitu mindset bisnis di media sosial di tahun 2021 juga. Yang ketiga adalah jualan di media sosial di tahun 2021 itu gimana aja sih yang bisa kita lakukan sebagai pebisnis atau orang yang mau masuk ke bisnis di media sosial. Dan yang terakhir dan gak kalah pentingnya, kita mau sharing santai nih antara peserta, pengalaman peserta, dan dari kita sendiri gitu. Oke, langsung kita mulai aja dari agenda yang pertama. Format media sosial unggulan yang menurut Aru Kolektif itu bakal jadi jagoan di 2021. Yang pertama itu adalah format story. Kenapa kok story ini menurut kami bakalan jadi salah satu jagoan di 2021? Yang pertama karena instan. Instan itu maksudnya gimana? Begitu kita buka aplikasi sosial media, klik di atas langsung ada tuh story. Ketemu pertama kan langsung story di atas. Dan tinggal klik aja. Mereka nggak panjang-panjang, paling 3-15 detik. Itu pas banget dengan attention span atau waktu perhatian audiens terhadap sebuah konten, yaitu 3-5 detik per konten. Jadi informasi yang ada di dalam story itu sangat instan sehingga orang tidak merasa membuang waktu di dalam sosial media. Terus yang kedua, kronologis. Ini penting banget, apalagi sekarang sedikit banget platform sosial media yang pakai timeline ya. Semua berdasarkan algoritma, berdasarkan interest. Jadi kalau di story itu masih berdasarkan secara kronologis. Jadi yang baru aja diposting itu akan jadi muncul paling awal, dan yang paling lama diposting itu akan muncul paling terakhir. Jadi orang bisa secara kronologis melihat konten-konten baru. Dan yang ketiga, interaktif.
karena di story itu kita bisa menanggapi dengan stiker misalnya, atau bisa langsung DM, bisa langsung message. Itu kan tingkat interaksinya cukup tinggi daripada cuma nge-likes atau komen yang hubungannya kurang dua arah. Tapi kalau di story ini kemungkinannya akan lebih dua arah. Dan makin banyak platform juga yang mengadopsi format story ini. Baru-baru ini bulan lalu Twitter juga meluncurkan Twitter Story atau yang mereka sebut sebagai Fleet. Ini masih baru banget, mungkin belum terlalu banyak orang yang pakai, tapi tahun-tahun ke depan prediksi kami sih bakalan sama kayak Instagram Story dan Facebook Story yang bisa buat iklan juga gitu. Jadi ini menarik dan karena Twitter juga punya segmen yang cukup spesifik. Orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang gimana ya, ingin dipandang lebih intelek gitu-gitu biasanya di Twitter kayak gitu sih. Jadi ini menarik untuk dikulik di tahun-tahun depan, terutama di 2021 ini. Dan untuk pebisnis, format story ini membantu banget untuk meningkatkan awareness karena tadi kronologis dan instan, dan bisa membantu untuk meningkatkan sense of urgency karena biasanya story ini 24 jam hilang. Jadi kalau misalnya pebisnis mereka mau bikin promo diskon 50% hingga story ini berakhir, itu bisa banget pakai story. Jadi kalau misalnya retail gitu mau buang barang misalnya, itu enak banget pakai story ini gitu. Terus kita lanjut ke format yang kedua. Format yang kedua adalah video. Ini dari tahun-tahun sebelumnya video itu udah mendominasi di sosial media, terutama karena sekarang bikin video itu semakin mudah karena gadget makin canggih, makin murah, dan software editing video semakin user friendly. Jadi orang nggak perlu punya laptop bagus, nggak perlu punya PC yang bisa rendering, pakai HP aja, pakai beberapa aplikasi yang gratis itu bisa bikin video yang cukup oke dengan fitur-fitur yang bagus kayak misalnya nambahin stiker, nambahin subtitle, gitu-gitu sangat mudah. Dan di YouTube juga banyak banget tutorial untuk bikin video. Jadi kesempatan untuk orang bikin video berkualitas di sosial media ini sangat luas, apalagi tahun-tahun ke depan di mana gadget juga akan makin canggih, software semakin user friendly juga, dan internet makin cepat gitu. Terus secara statistik dibandingkan dengan gambar, format video di Facebook itu terbukti meningkatkan jumlah klik hingga 2 kali lipat dan meningkatkan konversi hingga 20% sampai 30%. Jadi ini untuk bisnis bisa nih dipertimbangkan untuk mulai ngulik-ngulik format video untuk campaign, promosi, ataupun iklan. Terus format yang ketiga adalah konten influencer. Ini juga sebenarnya 4-5 tahun ke belakang konten influencer sudah mulai dipakai oleh marketer di sosial media. Dan makin banyak platform, artinya makin banyak influencer-influencer baru yang bisa kita eksplor bareng, bisa kita ajak kerjasama dengan brand kita. Dan di tahun-tahun ini 2020 dan 2021 ke depannya yang akan jadi jagoan itu justru adalah influencer lokal. Karena influencer lokal ini tuh terutama karena dampak pandemi kemarin, orang jadi stay at home, mereka lebih mencari produk-produk yang dekat secara fisik dengan mereka, terutama makanan, terutama jasa gitu. Dan yang bisa menyampaikan ini dengan bahasa yang lebih relate dengan audiens adalah influencer lokal. Kalau pakai seleb gitu ya mungkin cakupannya lebih luas, tapi konten yang disampaikan kurang spesifik dan nggak terlalu relate gitu. Jadi kurang ngeh aja di tahun-tahun ini. Dan trennya adalah kerjasama dengan belasan nano atau micro influencer, yaitu yang punya 10.000 sampai 100.000 followers lebih efektif daripada kerjasama dengan 1 atau 2 selebriti atau macro influencer yang influencernya yang followersnya 100.000 sampai jutaan. Ini efektif dari segi budget yang pertama, karena influencer yang selebriti itu untuk sekali post bisa jutaan hingga puluhan juta, mungkin ratusan juta. Sedangkan dari sisi awareness-nya, dari tadi yang sudah saya jelaskan juga di influencer lokal, kurang kena karena jutaan followers itu belum tentu secara sentimen tertarik dengan produk yang mereka beli. Tapi kalau misalnya influencer dengan follower yang masih 10.000, 15.000 atau bahkan di bawah 10.000 itu
mereka masih punya kedekatan secara personal dengan followers mereka, karena followers mereka kemungkinan adalah teman-teman atau orang-orang terdekat. Jadi secara marketing itu akan lebih membantu. Terus konten terakhir, format konten terakhir yang menurut Aruh bakalan jadi jagoan adalah user generated contents. Ini kalau Omar sama aku merasa user generated contents itu konten yang tertinggi, yang Kastanya tertinggi. Kastanya tertinggi. Kenapa? Karena ini artinya audiens atau konsumen kita tuh dengan sukarela ingin terasosiasikan dengan brand kita atau produk kita. Jadi mereka tanpa harus disuruh akan ngefoto produk kita atau brand kita dan posting di sosial media pribadi mereka. 70% customer juga lebih percaya dengan testimoni customer lain. Jadi user generated contents ini secara langsung akan mempengaruhi followers atau teman-teman mereka untuk lebih percaya dengan brand atau produk yang kita punya. Nah, untuk mendapatkan user generated contents ini ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama, ini agak kurang organik tapi sangat efektif, yaitu melalui internet challenge. Misalnya dengan dance challenge, misalnya dengan content challenge gitu. 5 hal yang kamu sukai dari brand ini, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah melalui hashtags. Misal brand ini punya promo di bulan Desember bareng Aruh gitu misalnya. Hashtag Desember bareng Aruh. Nanti orang-orang akan membuat posting dengan hashtag itu, jadi kita tinggal search dan kita akan banyak konten dari user-user yang ngikutin hashtag itu. Dan yang terakhir dari tag konten atau konten yang brand kita di tag di postingan tersebut. Itu juga merupakan user generated content yang biasanya lebih terkonsep ya. Jadi orang-orang yang nge-tag itu biasanya mereka foto sebaik mungkin karena mau di-post dipamerkan di feed mereka masing-masing gitu. Contoh user generated content yang udah dibikin sama beberapa brands misalnya ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan semoga ya. Yang pertama ini di US oleh Lush Cosmetics. Mereka secara berkala ngumpulin foto-foto dari followers mereka yang nge-tag Lush Cosmetics, terus di-compile untuk dijadikan satu posting gitu. Jadi dalam satu posting itu ada 4 atau 5 foto customer mereka yang sesuai dengan apa sih konten yang mau diangkat hari itu gitu. Terus yang kedua ini dari Starbucks Indonesia, ini contoh Mas Bastian Maulana, mungkin siapa tahu ada di peserta. Ini dia nge-tag Starbucks Indonesia secara sukarela gitu, karena ya dia merasa ingin diasosiasikan dengan brand Starbucks itu sendiri. Seperti itu. Nah, sebenarnya Omar sama aku ini akhir-akhir ini menyadari ada satu platform yang cukup istimewa, cukup menarik untuk dikulik lebih lanjut di tahun-tahun depan, yang bisa memfasilitasi hampir semua konten-konten unggulan di tahun 2021. Omar bisa lanjut? Yes, thank you Benny. Nah, ini aplikasi yang sebenarnya sudah kita sebut dari tahun lalu ya. Persis kita tahun lalu bikin acara juga untuk Outlook tahun depan. Apa saja yang mesti diperhatikan gitu kan. Kita juga nyebut TikTok. Tapi kita akan sebut lagi tahun ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, sebenarnya semua sosial media format yang tadi disebutkan oleh Benny, itu menjadi powerful karena mereka ngikutin cara mainnya TikTok. Ketika TikTok launch dengan format yang ketika aplikasi itu dibuka tuh langsung dapat story gitu. Formatnya itu langsung video, singkat videonya, sekitar 15 detik, orang bahkan kalau kita diem aja nggak ngapa-ngapain, itu akan nge-scroll sendiri gitu. Nah itu ternyata sangat engaging. Jadi user tuh suka banget dengan jenis dengan format yang seperti ini. Makanya akhirnya Instagram pun menggencarkan Instagram Story untuk menandingi si TikTok ini. Nah, karena banyak banget user Instagram yang pindah ke TikTok lagi trial untuk bikin story, kan sekarang Instagram satu baris di paling atas tuh. Jadi ada foto profil kita, terus di sebelahnya ada story orang-orang, di bawahnya baru feed. Karena Instagram ini menyadari format
story atau video itu sangat digemari dan orang-orang tuh suka banget dengan konten seperti ini. Mereka sekarang lagi trial untuk bikin story-nya 2 baris. Jadi akan semakin banyak story di situ. Dikonfirmasi juga oleh Twitter, yang akhirnya seperti kata Benny tadi, mereka nggak mau ketinggalan, mereka ikutan juga bikin format story seperti ini. Nah, semua poin-poin yang tadi disebutkan oleh Benny itu format story, video, dengan konten influencer, user generated content, dengan cara mengajak bikin challenge dan sebagainya, itu semua itu bisa diwadahi oleh TikTok. Maka dari itu kita masih sangat percaya bahwa TikTok ini ke depannya akan jadi platform yang sangat powerful. Kalau kita sekarang ngelihat demografinya TikTok itu sebagian besar usia 16-24 tahun. Ini tuh adalah usia-usia di mana orang lebih mudah untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Waktu Facebook dan Instagram dan Twitter baru launch, demografinya juga seperti ini gitu. Jadi kalau TikTok itu dicap sebagai aplikasi anak kecil gitu ya, ini buat bocah nih gitu. Nggak salah, tapi nggak tepat. Nggak salahnya adalah karena memang anak-anak kecil ini, anak-anak muda ini adalah yang paling mau untuk mencoba teknologi baru. Akhirnya TikTok ramainya dengan itu. Cuman kita bisa lihat demografinya udah mulai berkembang nih. Sekarang sampai umur 24, orang-orang tuh suka menggunakan TikTok. Nah, yang terjadi adalah orang yang umur 16, 17, 18 tahun ini kan nggak stuck umurnya segitu terus kan. Dia akan bertambah usia juga gitu. Nah, kalau mereka nyaman dengan TikTok, dan kita sebagai brand atau kita sebagai bisnis tidak ada di TikTok, lama-lama kita nggak relevan lagi. Karena ketika dia usianya sekarang 16, tahun depan dia 17, 18, 19, dan berikutnya, kalau mereka menghabiskan attention mereka atau perhatian mereka itu di TikTok dan kita nggak ada di TikTok, kita kelewatan. Attention span itu rata-rata orang pakai TikTok sekitar 52 menit per hari ya, per platform. Ini angkanya kita dapat dari Overlu. Sebenarnya saya agak sanksi sih dengan angka ini gitu. Kok kayaknya lebih tinggi ya. Mungkin kalau dibilang average, oke lah, karena ada orang-orang seperti kami yang buka TikTok cuman buat riset aja gitu, jadi mungkin setengah jam atau nggak nyampe lah, mungkin 10 menit, 15 menit udah selesai. Cuman kita merasa user TikTok menghabiskan waktu lebih banyak di TikTok. Nah, kontennya seperti apa yang bisa dibikin di TikTok ini? Kita selalu menarik pertanyaan-pertanyaan ini, tuh selalu kita tarik kembali ke target audiens kalian itu siapa. Jadi ada yang beranggapan bahwa kalau di TikTok itu ya harus ngikutin format TikToknya gitu, harus joget-joget, harus nari-nari sambil nunjuk-nunjuk gitu. Boleh aja, itu nggak salah untuk dilakukan. Kalau dirasa audiens kita tuh emang sukanya dengan informasi seperti itu. Tapi kalau kita tahu audiens kita kayaknya kok nggak tertarik sama yang kayak gitu-gitu ya, ya kita nggak perlu bikin konten seperti itu. Contohnya misalnya yang agak beda gitu ya TikToknya dengan yang lain, Honda. Official TikToknya Honda itu mereka nggak ikut-ikutan format mainstreamnya TikTok. Tapi mereka tahu audiens mereka tuh suka konten yang seperti apa. Konten video singkat tentang beauty shot mobilnya mereka gitu ya. Itu audiens mereka suka. Jadi konten-konten seperti itu yang mereka munculkan. Jadi untuk menjawab konten seperti apa ya yang bisa kita buat di TikTok? Konten yang cocok dengan segmen atau audiens bisnis Anda masing-masing. Nah, itu tadi soal teknisnya ya, formatnya itu kira-kira seperti apa sih? Video dan story jawabannya. Nah, sekarang adalah mindset. Ketika kita bisnis atau berdagang atau punya toko online gitu, apa sih yang mesti kita perhatikan? Di tahun 2021 ke depan ini yang akan sangat mempengaruhi bisnis di dunia digital adalah customer service. Kenapa customer service? Karena sebelum COVID kemarin, ketika kita punya channel digital, mungkin kita itu udah
satu langkah di depan gitu. Kompetitor-kompetitor kita semua belum punya Instagram, belum punya Facebook, WhatsApp-nya nggak WhatsApp for Business, belum punya TikTok gitu kan. Kita udah punya, wah kita udah menang nih, kita udah satu langkah di depan. Cuman karena COVID kemarin, semua orang tuh udah punya aset digital ini. Semua orang punya Instagram untuk bisnisnya, semua orang punya WhatsApp untuk bisnisnya, Facebook untuk bisnisnya, dan sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita memperhatikan customer service. Karena nggak banyak orang yang udah aware tentang hal ini. Kayak gimana sih customer service yang kita maksud? Kita masuk ke poin pertama ya. Toko online itu harus diperlakukan sama seperti toko fisik ya, dari sisi keramahannya, kecepatan responnya, dan kelengkapan informasi. Nggak jarang kita mendapati admin sosial media atau admin toko online yang jawabnya tuh 1-2 kata gitu, terkesan agak judes, lama lagi balesnya. Padahal ketika kita ketemu langsung sama orangnya di toko, mereka nggak seperti itu. Ketika kita datang nih ke toko, kan kita nggak didiemin dulu 5 menit gitu. Pas itu kita datang, mungkin kita nyamperin si orang salesnya, mungkin pasti langsung disapa kan. Ada yang bisa kami bantu, mungkin ada yang bisa kami arahkan, ada informasi apa yang bisa kami berikan gitu. Dan kalau saya nanya, Mas, saya lagi nyari, misalnya, saya lagi nyari jam tangan. Kan nggak mungkin saya cuma diliatin aja 5 menit terus baru, oh ya Mas mau jam tangan apa gitu, kan enggak. Pasti saya langsung dijawab seketika saya bertanya. Nah, di toko online kita harus memperlakukan seperti itu juga. Kalau di toko offline, kalau saya nanya dan saya nggak dijawab, pilihan saya adalah saya ngeliat-liat di toko itu atau saya keluar, saya pindah ke toko sebelah. Yang itu mengharuskan saya untuk secara fisik nih jalan ke toko lain. Sedangkan online enggak gitu. Saya kalau nyari jam tangan, saya bisa nanya ke 3 toko sekaligus, langsung nanya pertanyaan yang sama. Nah, kalau toko kita balesnya lama, sangat besar kemungkinan saya udah terlanjur nyantol nih ke toko yang sebelumnya. Walaupun cuma 3-5 menit, karena saya nanyanya bareng. Oke, memang enggak selamanya kita akan ada di depan handphone terus. Tapi alangkah baiknya ketika toko kita ini operasional, ada orang yang bertugas untuk megang gadget. Jadi bisa ngasih instant respon. Apalagi untuk teman-teman yang di F&B. Karena agak jarang orang DM atau WA nanya sekarang, datangnya besok gitu. Biasanya kan pertanyaannya hari ini buka nggak? Bukanya sampai jam berapa? Menunya lengkap atau enggak? Kalau bisa dibalas secepatnya, kemungkinan orang ini akan pesan atau orang ini akan datang semakin besar. Nah, informasi yang lengkap juga sangat diperlukan karena ini akan memisahkan kita dengan dropshipper. Jadi di tahun 2019 dan tahun 2020 ini banyak banget orang yang mulai bisnis dropshipping. Yang terjadi adalah biasanya orang-orang yang dropship ini nggak terlalu tahu tentang produknya. Jadi ketika ditanya, nggak bisa menjawab dengan sejelas mungkin, karena memang dia nggak punya barangnya, nggak punya akses ke barangnya. Mereka hanya dropshipper aja. Tapi kalau ini barang dagangan kita harus tahu, kita harus bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya, supaya orang yang beli ini nyaman gitu sama kita. Nah, customer cenderung lebih suka komen atau DM, karena nggak harus pindah-pindah aplikasi. Kadang-kadang kita ngebuka toko online, Instagram, terus tulisannya WhatsApp only, no DM. Oke, kita ngerti bahwa itu memudahkan untuk streamlining customer gitu. Jadi kita cuman operasinya dengan WhatsApp aja, nggak usah buka DM lagi. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah berapa orang yang nggak jadi ya. Aku lagi buka Instagram kok, mau kirimnya via DM gitu. Malah disuruh buka WhatsApp, nggak deh, aku yang lain aja. Atau, oke, nanti aku akan WA ketika aku sudah selesai main Instagram. Lupa. Setelah lihat foto berikutnya, kalau bahasa De Brito-nya cakep dikit, lupa. Tadi mau ngapain ya? Mau
WA siapa tadi ya? Itu malah nggak jadi. Jadi kita harus mempermudah customer gitu. Akses yang sebanyak-banyaknya ini harus kita pergunakan. Ada orang yang lebih suka DM, ada yang lebih suka WA, mungkin ada yang lebih suka telepon. Ini kita harus bisa mengakomodasi itu. Yang kedua adalah local targeting. Kita senang banget sama inisiatifnya Gojek. Grab juga sih, malah Grab lebih lokal lagi. Jadi Grab itu, walaupun mereka itu brand nasional ya, internasional bahkan sebenarnya, tapi mereka berusaha untuk menjadi lokal di semua market yang mereka masuki. Misalnya di Jogja, saya nggak terlalu tahu di kota-kota lain ya, karena tahun ini unfortunately kita stuck di Jogja. Tapi Grab itu pakai promo code di Jogja itu namanya Grab Wae gitu misalnya. Grab Wae itu Grab aja bahasa Jawa. Nah mereka tuh mendekatkan diri dengan lokal marketnya mereka. Mereka aja brand yang segede gitu mau melokalkan diri. Nah kita sebagai pengusaha atau sebagai pemilik brand, kalau memang brand kita itu operasinya masih lokal atau domestik masih di Jogja aja atau masih di Bandung aja, ada baiknya kita merespon itu gitu. Jadi kita acknowledge bahwa kita tuh ada di Jogja. Gaya bahasanya tuh seperti apa sih yang efisien untuk di Jogja? Jangan sampai melukai brand identity tentunya. Kalau kalian dari awal memang brand identity-nya pakai bahasa Inggris, mungkin mau pikir-pikir lagi apakah sebaiknya di switch pakai bahasa Jawa atau tidak. Tapi kalau kalian itu jualannya warungnya di Jogja, lapaknya di Jogja, untuk orang Jogja, mungkin kalian mau consider ulang juga. Kenapa kok bisnisnya pakai bahasa Inggris? Mungkin kalau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa lebih kena malah. Jadi kedekatan bahasa itu juga sangat mempengaruhi. Nah, untuk makanan seperti yang Benny cerita tadi, orang tuh agak takut-takut gitu mau pergi jauh-jauh atau mau order dari tempat-tempat yang mereka nggak familiar. Nih, aduh ini lagi zona merah atau enggak nih. Jadi local targeting ini bagus banget buat F&B. Kalau udah familiar dengan Instagram Ads mungkin atau Facebook Ads, bisa mulai ngulik-ngulik sekitar warung kita aja untuk F&B. Nggak usah terlalu jauh. Misalnya yang di Jogja, kalau warungnya di dalam ring road, kita ngiklannya di dalam ring road aja dulu. Siapa tahu kita bisa ngasih promo free delivery di dalam ring road dan sebagainya, karena nggak terlalu jauh juga kan. Jadi local targeting akan bikin kita satu langkah lebih unggul lah daripada kompetitor kita yang berusaha menjamah semua orang. Akhirnya sama dengan menjamah nobody gitu. People first. Kita mau ngingetin juga bahwa sosial media itu adalah arena untuk bersosialisasi. Ini adalah media untuk bersosialisasi. Sosial media ini memberikan kesempatan buat brand untuk komunikasi dua arah dengan customer. Tadinya sebelum ada sosial media, brand itu cuma punya satu arah untuk komunikasi dengan customer atau dengan audiens. Ketika kita sebagai brand ngiklan di TV, orang cuma bisa lihat iklan itu aja. Ketika kita ngiklan di radio, kita pasang baliho, orang nggak bisa berinteraksi dengan itu. Tapi sekarang karena adanya sosial media, konten yang kita berikan itu bisa direspon oleh audiens. Orang bisa nanya, orang bisa suka, orang bisa nggak setuju juga jadinya. Nah, komunikasi dua arah ini ada baiknya kita gunakan supaya kita lebih dekat, ada kedekatan dengan customer kita, dengan audiens kita. Kita harus peka juga dengan situasi dan kebutuhan konsumen. Sebagai pebisnis, harapannya kan kita semua udah tahu problem apa yang berusaha kita solve. Atau problem apa yang bisa di-solve oleh produk kita gitu. Kalau kita mungkin punya barbershop, problem yang mau kita pecahkan adalah
sedikit banget orang yang bisa potong rambut sendiri di rumah. Sini tak potongin. Kalau gitu berarti problem yang dimiliki oleh orang itu apa sih? Oh, rambutnya udah panjang. Potong rambut di kita bisa loh. Kalau dalam situasionalnya adalah, ini lagi COVID nih. Rambutnya panjang, tapi udah nggak rapi, pengen potong rambut, tapi lagi COVID, kita agak takut juga nih mau keluar. Maka dari itu, pesan yang kita sampaikan mungkin bisa kita menjaga kebersihan barbershop kita. Mungkin kita bisa tunjukin juga, kita lagi bersih-bersih barbershopnya gitu, lagi pakai disinfektan dan sebagainya. Itu akan lebih tersampaikan ke audiens kita. Oh, dia tuh mengerti situasi dan kebutuhan konsumen loh si brand ini. Yang terakhir, pendapat customer wajib didengarkan. Nah, ini kadang-kadang sangat mudah untuk kita mengacuhkan pendapat online ya, komentar-komentar orang di internet. Karena nggak bisa dipungkiri juga banyak orang yang kadang asal komen gitu, belum pernah beli barang kita, belum pernah pakai jasa kita, udah ngomong aneh-aneh gitu. Tapi kalau memang ada komentar yang valid, kita harus mendengarkan pendapat customer. Seperti kalau kita punya toko offline, ada customer yang datang, mereka punya masukan, kan kita pasti dengerin. Nah, kita harus perlakukan seperti itu juga di ranah online. Oke, topik berikutnya akan dibawakan oleh Mas Benny. Ini jualannya gimana sih di sosial media tahun depan? Mungkin ini yang jadi pertanyaan mayoritas dari teman-teman yang jadi peserta hari ini ya. Cuman kita mau bahas aja gimana sih beberapa cara jualan di media sosial yang menurut Omar sama aku ini akan cukup membantu bisnis kita gitu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa banyak banget bisnis baru. Pandemi ini memang bikin banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi tiba-tiba jadi pengangguran, tapi mungkin masih punya uang, masih punya dana gitu. Dan mereka juga punya banyak waktu dan memilih untuk bikin bisnis online. Karena kenapa ya? Bisnis online kan bisa dilakukan dari rumah. Bisa dilakukan dari rumah. Itu kan kayak semua orang percaya itu. Misalnya kayak tiba-tiba banyak banget teman-teman kita yang tiba-tiba jualan frozen food, ada yang jualan fashion, masker lucu-lucu misalnya kayak gitu. Terus ada yang jualan suplemen juga karena memang situasinya orang lagi peduli banget sama kesehatan. Nah, ini juga harus lebih diperhatikan karena persaingan makin ketat dan konsumen jadi lebih selektif. Seperti yang tadi di bagian mindset dibilang oleh Omar, tingkat kerewelan konsumen terhadap customer service-nya si pebisnis ini tuh lebih peka lagi sekarang, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang oke lah nanti aku WhatsApp siang dibalas sore oke lah nggak apa-apa. Tapi sekarang mungkin untuk barang yang sama orang tuh udah punya 5 atau 6 nama gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan gitu. Banyak bisnis baru yang muncul dengan apalagi kan kalau misalnya profesional habis kehilangan pekerjaan, mereka tuh punya mindset profesional yang kemungkinan akan lebih tertata daripada orang yang belum pernah melakukan kerja bareng terus langsung bikin bisnis gitu. Mereka punya strategi-strategi yang kemungkinan nggak terpikirkan oleh orang-orang lain gitu sih. Jadi ini perlu diperhatikan banget kalau tahun ini dan tahun depan akan banyak bisnis baru di dunia online dan sosial media. Terus ini untuk teman-teman yang udah mulai ngiklan, kebijakan iklan di sosial media terutama Facebook itu di dalamnya termasuk Facebook dan Instagram. Ini jadi lebih ketat karena sebelumnya di tahun-tahun lalu 2017-2018 hampir semua akun bisnis bisa ngiklan dengan lebih leluasa, termasuk akun yang baru dibuat atau akun kosong yang belum ada postingan. Tapi sekarang peraturan ini diperketat, terutama untuk melawan penipuan. Karena emang banyak banget bisnis baru, orang-orang bikin akun bisnis terus mau promote, tapi kan nggak semuanya terus bisa, Facebook merasa nggak semuanya bisa dipercaya. Jadi mereka memperketat kebijakan iklannya. Terutama untuk produk-produk kesehatan dan jasa finansial. Yang kalau misalnya mau ngiklan sekarang ini punya brand baru dan mau ngiklan produk kesehatan dan jasa finansial itu cukup ribet untuk bisa bikin akun iklannya. Harus menyertakan surat izin resmi,
NPWP perusahaan, rekening, dan sebagainya. Dan kalau misalnya masih tertarik untuk bisnis di industri tersebut, influencer marketing bisa jadi solusi yang enak karena sampai saat ini belum ada kebijakan untuk influencer. Misal untuk teman-teman yang jualan suplemen, itu kan termasuk produk kesehatan. Itu kemungkinan besar nggak bisa iklan. Jadi ya mengontak beberapa influencer lokal atau nasional untuk membantu marketing. Jadi ngasih barang atau nanti dengan deal-deal tertentu dengan influencer itu bisa jadi solusi karena emang untuk iklan susah banget. Apalagi kalau misalnya itu bisnis sampingan kan ya. Jadi nggak yang ada perusahaan propernya, nggak ada NPWP perusahaan, nggak ada surat izin resmi, itu akan sangat sulit. Jadi influencer marketing bisa jadi solusi. Terus untuk teman-teman yang bisnisnya retail dan udah punya audiens atau mau kerjasama dengan influencer lokal, live shopping ini bisa jadi solusi juga untuk jualan barang. Salah satu caranya adalah bikin promo-promo terbatas lewat live. Live ini kan formatnya di story. Jadi di Instagram atau di Facebook itu kalau live akan muncul di story paling depan. Ada tulisannya live gitu. Jadi orang begitu buka Instagram, tahu brand kita lagi live shopping, kemungkinan mereka akan join untuk melihat ini jualan apa sih, hari ini jualan apa sih lewat live gitu. Dan sebaiknya ada promo-promo yang lebih menarik daripada promo biasanya. Dan di live shopping ini akan muncul komunikasi dua arah yang lebih langsung. Jadi di live kan bisa nanya langsung, orang bisa langsung nanya, si pebisnis yang live itu bisa langsung menjawab. Jadi komunikasi dua arahnya langsung banget. Beda sama komen atau DM yang agak ada delay-nya gitu. Terus ini contoh live shopping formatnya kira-kira seperti ini. Jadi ada orang, barang-barang banyak di sekelilingnya gitu, terus mamerin ini. Hari ini doang waktu live harganya diskon 20%. Kalau yang ini khusus warna ini sekarang harga spesial. Tadinya 100.000 sekarang 75.000. Itu kan orang jadi kayak di live shopping itu pengen cepet-cepetan, pengen langsung beli, pengen langsung nanya-nanya dengan luasa. Ini cukup efektif dan fitur yang dibutuhkan sangat minim. Tinggal pakai HP aja, colok, live, barangnya disiapin, udah gitu aja ngomong. Nggak harus iklan, nggak harus nyiapin apa-apa, nggak harus ngedesain, udah gitu doang. Ini sangat simpel. Terus cara berikutnya. Nah, ini mungkin 2 poin terakhir yang mau kita sampaikan ya, bahwa kita sebagai agensi maupun sebagai pribadi berdua, kita selalu bilang bahwa yang terpenting dalam jualan lewat sosial media itu adalah membuat konten. Kontennya, karena tanpa konten kita nggak bisa menyamakan gitu. Nah, kalaupun kita sudah memulai membuat konten, dengan konten-konten ini bisa nggak sih kita menyampaikan pesan yang mau kita sampaikan ke audiens kita. Audiensnya mesti spesifik. Kenapa? Kalau nggak spesifik itu, kita suka pakai analogi kayak teriak-teriak di jalan tol. Ada yang denger nggak? Ya mungkin ada yang denger. Tapi mereka nggak akan benar-benar ngeh, ini lagi pada ngomongin apa sih? Nah, kalau kita bisa spesifik, kita tahu target market kita siapa, kebutuhan mereka apa, kita bisa bikin konten yang tailored atau khusus buat orang-orang ini. Sehingga mereka bisa lebih merasa, wah ini iklannya buat gua banget nih, buat aku banget nih. Pasti teman-teman pernah ngerasain ketika buka, ya dapat iklan terus ngerasa, kok dia tahu ya, aku lagi butuh barang ini gitu, atau lagi butuh jasa ini. Nah itu adalah bentuk antisipasi demand-nya. Jadi si pengiklan ini bukan pakai jampi-jampi gitu, dia kayak wah ini kalau melihat iklan ini Anda pasti akan tertarik. Enggak, tapi karena pesan ini tuh memang khusus dibuat buat yang ngelihat iklan tersebut. Problemnya adalah tahun ini Facebook dan Instagram ini mulai dalam tanda kutip pelit terhadap bisnis. Istilahnya kita sebagai pemilik bisnis atau sebagai pemilik brand
mau punya akun Instagram bisnis, boleh, gratis. Kita dikasih analytics, kita dikasih insight, gratis. Tapi kita nggak dikasih exposure secara gratis oleh Facebook dan Instagram. Ibaratnya kalau mau ngiklan, bayar. Maka dari itu, akun-akun yang sudah terdaftar sebagai akun bisnis ya, itu reach-nya setiap post atau impression adalah berapa kali postingan tersebut dilihat oleh orang, angkanya nggak seramai tahun lalu. Angkanya nggak setinggi 2019. Karena di tahun 2020 dan pasti ke depannya juga akan diimplementasikan oleh Facebook dan Instagram, kalau mau ngiklan, bayar. Maka dari itu kita bilang bahwa konten ini rajanya nih. Kita harus bikin konten yang bagus, kita harus bikin konten yang kontekstual, sehingga ketika orang ngelihat konten kita tuh kayak, oh bener nih, aku perlu barang ini, atau aku perlu jasa ini. Tapi iklan ratunya, karena kalau kita nggak ngiklan, kemungkinan konten kita dilihat orang, sebagai akun bisnis ya, ini kecil. Kalau kita ngupload bisa dilihat ya, rata-rata tuh mungkin cuma 50-60% dari follower kita ngelihat konten kita. Artinya kalau kita 1000 follower, sebagai akun bisnis, kita ngelihat impression-nya story kita, atau impression-nya postingan kita di feed, itu mungkin cuma 50% dari jumlah follower kita. Sedangkan ngiklan itu murah banget. Jadi Facebook sama Instagram ini lagi bikin situasi di mana nggak masuk akal buat brand kalau nggak ngiklan. Karena per tayang tuh cuma Rp10. Sebagai brand kan dulu kita cetak flyer. Kita bagi flyer di perempatan gitu. Satu flyer kalau satu sisi harganya Rp500. Bolak-balik 1.000. Di samping itu nggak eco-friendly dan sebagainya ya, Rp500 ini tuh orang belum tentu baca juga. Belum tentu bisa berkomunikasi juga. Itu baru nyetak, belum ngasihnya kan. Yang ngasih siapa nih? Mau kita ngasih sendiri atau kita mau pakai jasa bantuan teman-teman untuk nyebar di jalan, kan ada ongkosnya juga. Kalau ini, mereka bisa menayangkan iklan hanya dengan Rp10 per tayang, itu rata-rata. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal juga, tergantung detailnya si pemasangan iklan itu deh. Tapi kita sangat menyarankan untuk teman-teman belajar ads. Karena ads ini juga menjadi solusi supaya kita nggak terlalu bergantung dengan influencer, kita nggak terlalu bergantung dengan testimoni pelanggan, tapi dari sisi kita juga ada yang bisa kita usahakan, yaitu kita bikin ads. Walaupun budgetnya mepet, nggak apa-apa, yang penting kita mulai dulu. Nah, poin terakhir yang mau kita sampaikan juga adalah agency itu udah ada banyak banget sekarang yang berhubungan dengan media sosial. Sebagai pemilik usaha atau sebagai pemilik brand, teman-teman jadi punya kesempatan untuk memilih agensi mana sih yang sebenarnya cocok untuk kerja dengan kita. Misalnya, Aruh Kolektif itu kita fokus di social media advertising. Jadi kita membantu klien-klien kita untuk bikin iklan. Seperti yang kita bilang tadi, konten masih raja tapi iklan ratunya. Kita fokus di membantu bikin iklan tadi. Kalau misalnya ternyata kebutuhannya adalah, oh kita butuh agency untuk memanage influencer. Jadi aku punya warung misalnya, rice bowl gitu. Kita udah sekali pakai influencer, dan itu lancar, kita mau terus-terusan nih pakai influencer. Cuman, kalau saya sendiri yang mesti ngontakin influencer ini satu-satu, janjian, kapan datang, dan sebagainya, mungkin ribet karena saya mesti ngurus yang lain. Nah, kalau gitu saya bisa cari agensi yang khusus untuk fokus di influencer management. Atau konten misalnya. Saya tuh masih nggak sempat buat bikin konten. Masih butuh bantuan teman-teman agensi untuk bikin konten. Nah, bisa juga cari agensi yang fokus untuk bikin konten. Berarti kita memilihnya yang desainnya bagus, yang fotonya bagus, dan sebagainya. Jadi dengan banyaknya agensi sosial media ini, teman-teman pemilik brand dan pemilik bisnis jadi dimudahkan juga. Pilihannya banyak, asal kita tahu keperluan masing-masing itu apa. Apa sih yang bisnis kita butuhkan sekarang. Begitu. Nah, itu tadi adalah
materi yang mau kita sampaikan, outlook kita atau prediksi kita tren sosial media di tahun depan. Nah, sekarang kita pengen ngobrol santai nih. Yang dimaksud dengan ngobrol santai adalah kita kepengen ada juga dari teman-teman peserta yang mungkin bisa share pengalamannya di tahun 2020 ini, gimana jualan online-nya, adaptasi dan perubahan apa yang dilakukan kalau ada, persiapan apa nih yang disiapin untuk menyambut 2021, dan tentunya kalau ada yang mau tanya juga boleh bertanya. Kalau bisa kita jawab, kita bantu jawab. Halo? Oke. Nah, kali ini kita benar-benar mendapat ilmu yang daging istilahnya. Semuanya daging. Ya. Maskernya nggak usah dipakai. Kalau di kerumunan itu pakai masker, tapi kalau di depan mic itu nggak usah pakai masker. Kan gitu. Ini daging sekali nih Om Heri. Sangat berguna untuk kita semua. Nah, pagi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Om berdua. Santai aja, pertanyaan tidak harus bisa dijawab dengan saklek, tapi mungkin hanya ilustrasi. Siap. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Ari JB 90-an. 90-an piro, 90-an. Gimana caranya membuat story yang menarik? Waduh, ya kudu latihan. Gitu, kalau perlu ngutip-ngutip dari story orang lain, diedit-edit dan sebagainya, itu kalau saya. Tapi untuk lebih afdolnya, silahkan Om berdua boleh untuk menjawab. Piye caranya membuat story yang menarik? Karena story itu merupakan, isi kontennya itu merupakan sesuatu yang sangat membuat orang itu menjadi kepo. Monggo ya, silakan. Betul. Jadi story itu seperti yang tadi Benny udah bilang juga, bahwa lebih engaging. Karena orang bisa langsung komen di situ, orang bisa langsung bereaksi di situ. Yang ngelihat itu berapa orang story-nya, siapa aja yang melihat story-nya kan kita bisa ngelihat. Nah, kita sering banget mendapatkan pertanyaan ini. Gimana caranya bikin konten yang menarik? Formatnya apapun ya, formatnya story, formatnya feed, TikTok, LinkedIn. Intinya gimana caranya kita bikin konten yang menarik. Nah, ini sayangnya nggak ada jawaban, nggak ada rumusnya. Nggak ada yang, 2 detik pertama itu harus menangkap perhatian dari si penonton. Kemudian penawarannya harus 5 detik terakhir, itu nggak ada. Story yang menarik adalah story yang kita buat cocok dengan audiens yang kita miliki. Misalnya, Bakmi Mbah Mendes. Ya. Oke. Misalnya Bakmi Mbah Mendes mau bikin story yang tujuannya adalah, ini story ini tak bikin buat pembeli vacuum pack. Karena Mbah Mendes sekarang jualan bakmi vacuum pack juga ya. Betul. Nah, kalau gitu kita mikir, apa alasan orang tuh mau beli Mbah Mendes vacuum pack? Oh, kangen dengan Jogja, kangen dengan pernah datang ke warungnya sebelum COVID, tapi sekarang nggak bisa. Jadi harus order vacuum pack. Enggak, orangnya ini. Orangnya ini terkendala untuk datang. Jadi karena PSBB. Jadi itu yang bisa kita tayangkan. Kangen toh sama Jogja, kangen toh sama warungnya, kangen toh sama bakmi Mbah Mendes, bener. Oh, bisa beli vacuum pack sekarang ternyata. Betul. Jadi mindsetnya seperti itu. Mungkin Benny ada yang mau menambahkan? Mungkin kalau misalnya Omar bener banget, konten yang menarik itu bukan nggak ada rumus resminya harus gimana, tapi tergantung apa yang mau disampaikan dan ke siapa kita mau menyampaikan. Cuman yang bisa kita taker sebagai manusia itu kualitas kontennya. Jadi ya kalau misalnya mau bikin konten ya usahakan yang terang, mukanya jelas, produk yang mau disampaikan itu jelas gitu. Itu penting banget. Selain bahasa penyampaian yang menarik dan sesuai dengan target audiensnya, gitu sih. Benar. Oh ya, seputar terang tadi, kita juga mau mengajak teman-teman nih yang suka bikin konten pakai foto bukan pakai graphic design.
Kalau memang ada keterbatasan alat, mungkin alat-alatnya nggak selengkap Evenesia gitu ya, bisa pakai foto outdoor di luar, pakai sinar matahari. Karena sebenarnya handphone sekarang itu kualitas Sudah bagus. gambarnya itu udah bagus. Cuman ada yang kalau gelap atau kurang cahaya masih tetap bagus, ada yang begitu gelap sedikit bubar gambarnya gitu kan. Kalau di luar itu apakah malah di bawah sinar matahari atau apa? Kalau sehubungan dengan shadow-nya sih bisa ditakar sendiri gitu. Maksudnya kalau pas jam 12 kan matahari di atas, mungkin kalau barangnya atasnya lebar, bawahnya nggak kelihatan gitu. Shading-nya bisa disesuaikan, tapi at least terang gitu. Jumlah cahaya yang dibutuhkan untuk kamera ini cukup. Jadi gambarnya lebih mantep lah. Begitu kira-kira jawabannya Om Mari. Kalau mau puas ya datang ke sini, tanya ke Om Rosak sendiri, bayar, murah gratis ya. Pertanyaan yang kedua kita lanjutkan ke Om Christian terkait influencer. Bagaimana cara menganalisa influencer conversionnya itu ya, supaya efektif dalam promosi produk saya. Iya caranya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah kerja dengan influencer sama sekali sebelumnya, ketika kita ngontak influencer itu kan biasanya kita ngelihat, oh ada profilnya si orang ini, kita lihat feed-nya dia, sesuai nih sama produk kita, misalnya dia review barang-barang kecantikan, kita punya produk kecantikan, oh cocok nih, followernya banyak, komennya rame, like-nya rame. Nah, jangan langsung memutuskan pilihan bahwa kita, oke, kita mau pakai influencer yang ini. Tapi kita bisa minta insight-nya dari si influencer tersebut. Jadi influencer itu sudah biasa ditanyain rate card yang pertama. Berapa biayanya untuk upload produk kita nih. Kemudian selain rate card, mereka juga sudah biasa dimintain insight, screenshotan insight-nya. Ketika mereka nge-post story itu berapa orang yang melihat, yang ngeklik itu berapa, kalau di feed, yang ngelihat postingan tersebut berapa, yang nge-share berapa, yang nge-save berapa, yang like berapa, komen berapa, itu semua bisa dilihat dari insight. Nah, influencer ini perlu kita tanyain insight-nya. Jangan sampai followernya banyak, tapi ternyata kalau dia ngupload story nggak ada yang lihat, kan sayang kita membayar, padahal kita mintanya upload di story gitu misalnya, kan sayang. Jadi insight-insight ini mesti kita perhatikan juga. Nah, kalau mau ngitung, ini pertanyaannya cukup spesifik nih, kayaknya sudah paham betul nih sosial media, ER, engagement rate. Engagement rate itu ada kalkulatornya online. Jadi rumusnya nggak perlu dihafalkan, Google aja online free engagement rate calculator. Nanti kita bahkan nggak perlu masukin angka apapun, kita cuma masukin akunnya aja, apa gitu. Dia akan menunjukkan engagement rate. Nah, problemnya dengan engagement rate adalah semakin besar akunnya, engagement rate-nya itu tuh pasti semakin kecil. Jadi akun yang followernya ribuan, itu engagement rate-nya pasti lebih besar daripada akun yang akun yang followernya 1 juta. Maka dari itu, ini pinter-pinternya kita nih untuk milih kita sekarang butuhnya yang seperti apa. Apakah kita butuh awareness? Kalau butuh awareness, benar cari influencer yang followernya sebanyak-banyaknya gitu. Karena satu kali dia ngepost, yang lihat banyak. Tapi ketika ngomonginnya adalah conversion, kemungkinan follower yang banyak ini nggak akan terlalu convert. Kenapa? Karena orang tuh yang ngeliat udah tahu kalau itu tuh iklan. Kalau Benny misalnya followernya kan, Benny followernya di Instagram 35 juta. Mbak. Kalau Benny, enggak. Kalau Benny datang ke warungnya Mbak Mendes nih, Mbak Mendes lagi nih contohnya nih. Dan bilang, oh ini enak banget, aku selalu makan di sini. Tapi kita tahu bahwa Benny itu setiap kali di endorse, dia ngomongnya kayak gitu. Yang lihat banyak, oh Mbak Mendes. Tapi orang-orang akan tahu bahwa ya Kiki iklan, gitu. Ini tuh iklan. Titipan, pesan sponsor. Gitu. Sedangkan kalau yang datang saya, followernya nggak banyak. Dan saya bilang bahwa saya makan di sini kemarin, oh enak banget.
Kalian mesti nyobain juga. Teman-teman saya tuh akan nyadar bahwa ini bukan iklan nih. Ini tenanan nih, mar beneran enak enggak, lokasinya di mana dan sebagainya. Nah, kalau nah, kalau mau ngukur conversion, bisa pakai promo code, bisa pakai kupon, bisa pakai hashtag, bisa pakai voucher. Intinya cuman mengidentifikasi traffic. Misalnya, Mas siapa tadi namanya ya? Mas Christian ya? Mas Christian pakai influencer A, terus mau ngukur conversionnya gimana? Bisa bilang bahwa influencer A ini dapat promo code Desember hemat misalnya. Jadi semua transaksi yang ada promo code-nya Desember hemat itu bisa kita asumsikan bahwa datangnya dari influencer tersebut. Ini yang sering dipakai oleh YouTuber kebalik. YouTuber sering dapat ini gitu. Saya disponsori oleh www.com. Wah, free trial, kemudian kalau masukin promo code saya dapat diskon lagi. Nah, itu buat nge-track influencer mana yang conversion-nya bagus. Mungkin mau nambahin juga untuk casting influencer mana yang terbaik di segmen ini, mungkin bisa gini sih. Jadi untuk awal agak hindari dulu yang makro atau yang seleb, karena misal gini, brand punya budget 20 juta untuk influencer. Daripada cuma punya 2 influencer yang 10 juta, mendingan punya 20 influencer yang masing-masing 1 juta. Dengan segmen yang tentu aja udah diperhitungkan sama si brand. Jadi nanti dari 20 influencer itu akan kelihatan banget mana sih influencer yang mana sih influencer yang paling convert dari influencer mana sih, dan itu dipadukan juga dengan kupon code tadi. Jadi misal kupon code-nya Omar 10 atau Benny 20 gitu. Dan dilihat nanti masing-masing influencer mana sih yang paling convert, dan yang paling convert itu kemungkinan bisa diajak kerjasama lagi di masa depan. Dan baru nanti di scaling. Next campaign mungkin nyari influencer yang lebih gede lagi gitu. Jadi nggak yang langsung pertama campaign langsung pakai influencer yang mahal sekalian gitu sih. Mungkin gitu aja kalau dari aku. Gimana Mas Christian? Semoga puas ya. Ini sangat teknis soalnya. Tentu Mas Christian itu lebih paham dengan medsos nih, karena pertanyaan sudah jeru kalau ini. Iya kan? Betul. Sudah jeru. Betul. Nah, jawabannya kalau mau daging ya silakan ketemu dengan Om Omar ini. Dia tidak punya senjata tapi punya medsos. Oke, pertanyaan berikutnya dari Om Emmanuel Raditya. Ini dari mana saya juga nggak ngerti nih, belum tahu nih. Untuk bisnis dropshipper atau reseller yang bisa jadi produknya sama dengan apa lain, bagaimana cara mensiasatinya? Asal jangan ini ya, jor-joran rego murah. Ya, nilai unggulannya apa produk dari kita? Nah itu silakan. Ini pertanyaan yang bagus karena diakhiri dengan jawabannya sendiri. Untuk dropshipper dan reseller, apa yang bisa jadi keunggulan yang kita? Banyak itu keunggulannya. Iya. Apa yang bisa jadi keunggulan kita dibanding lapak lain? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Yang mestinya si penjual ini menanyakan kepada diri sendiri. Ketika menjadi reseller atau dropshipper, apa value yang bisa kita tambahkan terhadap barang tersebut yang orang lain nggak bisa memberikan? Karena kalau kita tahu barangnya bukan kita yang bikin dan orang lain juga menjual barang yang sama, kan pertanyaannya menjadi kenapa orang harus beli dari kita? Nah, itu harus ada alasannya. Kita betul, nilai tambahnya apa? Apakah mungkin free delivery kalau kita yang beli, atau lokasi misalnya. Kalau kita ada di area yang sudah sangat banyak dropshipper dan reseller, misalnya Jakarta, itu cenderung akan susah buat mulai bisnis dropshipping atau reselling. Tapi kalau kita di area-area yang mungkin belum terlalu banyak, misalnya kita di ND, kita mau jadi dropshipper atau reseller, barangnya itu sudah ada di ND. Karena kalau orang lain mau beli lewat Tokopedia, mau beli lewat online shop yang lain, harus bayar ongkir lagi dan sebagainya. Kalau yang ini kita punya nilai lebih, bahwa barangnya sudah ready di sini, ongkir lebih murah.
misalnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis dropshipping atau reselling, kita sangat menggencarkan ide atau gagasan bahwa pertanyaan yang harus dijawab dulu adalah kenapa orang harus beli dari kita? Karena kita udah pasti bukan yang termurah. Yang termurah kan beli dari suppliernya langsung. Kita juga kemungkinan bukan yang tercepat, karena kalau barangnya nggak ada, kita masih harus nunggu. Apalagi dropshipping. Orang udah bayar, kita masih harus nerusin dulu ke si pemilik barang, baru barangnya dikirim dan sebagainya. Jadi kita udah bukan yang termurah, kita bukan yang tercepat, nggak ada alasan lagi nih untuk orang beli di kita. Kecuali memang kita punya deal-dealan khusus dengan supplier. Kita jadi distributornya daerah tertentu gitu misalnya. Jadi kita nggak perlu compete soal harga dan kita nggak perlu compete dengan banyak sekali orang, nggak apa-apa. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah kata reseller atau dropshipping ini tuh sekarang dipakai oleh produser untuk cepet-cepet ngeluarin barang. Jadi jangan sampai kita mau bisnis, kalau pakai bahasa The Brito, kita mau bakulan, ternyata kita malah jadi pembelinya. Tanpa kita sadari, kita malah justru pembelinya gitu, bukan nyetok. Malah bukan kita bakulnya. Itu juga harus hati-hati sekali. Mungkin mau nambahin dikit aja. Ini tadi di bahasan juga ada satu yang udah kita sampaikan, yaitu yang akan mempengaruhi lagi itu adalah customer service. Jadi kecepatan merespon, keramahan, informasi yang lebih lengkap itu akan lebih membuat orang lebih yakin akan beli di kita. Walaupun barangnya sama ya, cuman barangnya sama mungkin agak lebih mahal dikit, tapi kalau kita responnya baik, kita ngasih informasi yang bagus dan ramah gitu tuh orang jadi nggak ragu gitu, lebih nggak ragu dan kemungkinannya akan repeat order juga ke kita karena tahu kita orangnya enak untuk diajak ngobrol gitu dan informasinya pasti akurat gitu sih. Itu akan membantu juga gitu. Benar, ini dikonfirmasi di grup chat juga nih oleh Mas Andung JB83. Biasanya aku batal order kalau lebih dari 1 menit loh, itu udah segalak itu gitu sekarang pembeli. Karena mereka pasti nanyanya langsung. Penjual barangnya sama, ABC tak takoni wae kabeh. Yang benar sama Mas Andung, tak parani kabeh kuah kalau gitu. Begitu jawabannya, semoga menjawab ya Mas Emmanuel Raditya. Terima kasih. Nah kita lompati sekarang. Yang Om Panji Nagoro. Menarik ini. Apa strategi kaum milenial dalam perdagangan di tahun 2021? Om Panji Nagoro. Yang kita tahu kalau milenial-milenial yang mungkin sudah fasih menggunakan sosial media dan teknologi secara general, itu banyak sekali yang sudah merencanakan untuk bikin live shopping. Seperti yang tadi Benny ceritakan. Itu ada brand-brand yang udah mulai live shopping dari akunnya mereka sendiri. Misalnya, kalau nggak salah tuh kemarin waktu pandemi lagi rame-ramenya, sekelas Chanel, Louis Vuitton, itu mereka bahkan online shopping juga gitu, lewat Instagramnya mereka masing-masing. Jadi mereka di toko gitu ceritanya, si penjaga tokonya ini bawa handphone, seolah-olah lagi ngobrol sama pengunjung yang datang gitu. Selamat siang, selamat malam, ada yang bisa kami bantu, mau lihat-lihat apa. Nah, nanti kan orang bisa komen tuh di situ. Saya mau lihat tas yang keluaran terbaru, dia bawa handphonenya, dia nunjukin nih tas yang terbaru kayak gini. Dan dia memberikan sales pitch atau skrip jualannya dia lah. Seperti ketika customer itu beneran datang. Banyak brand yang sudah memulai itu. Kalau teman-teman belum punya cukup follower, artinya, wah kayaknya kalau kita live shopping, pengunjungnya juga cuma sedikit deh kayaknya gitu. Bisa juga diintegrasikan dengan influencer marketing tadi. Jadi kita bisa cari influencer yang cocok dengan produk kita. Misalnya kita jualan sneakers, siapa nih orang yang sneakers banget gitu profilnya. Kita ajakin kerjasama. Kerjasamanya itu adalah dia selain menjadi hostnya live shopping ini pakai Instagramnya dia atau Facebooknya dia juga mempromosikan sebelumnya. Jadi misalnya acaranya hari Sabtu,
mulai dari hari Senin dia udah bilang bahwa besok Sabtu aku akan kolaborasi dengan toko sepatu ABC jam segini, acaranya live shopping, ada promo-promo khusus yang cuma bisa didapatkan ketika live shopping itu aja. Kemudian mendekati hari H, dia posting lagi, dan pas hari H dia datang ke tokonya, dia yang live Instagram, live shoppingnya dari Instagramnya si influencer ini. Banyak sekali bentuk kerjasama yang bisa dilakukan dengan influencer. Kalau si brand ini sudah punya modal yang kuat, oke lah bisa bayar gitu. Untuk serangkaian acara ini influencer dibayar sekian. Tapi kalau mencari yang sedikit lebih ringan, nyaman di cash flow, nyaman di dompet, bisa juga pakai profit share. Jadi mungkin si influencer ini nggak mendapatkan bayaran yang pasti sekian, tapi dia mendapatkan sekian persen dari penjualan live session itu. Itu mungkin akan lebih ringan di cash flow buat teman-teman juga ya. Kalau toko kalian cukup besar, kalian jadi bisa cari influencer yang besar juga, karena angkanya jadi menarik juga buat si influencer ini. Kayaknya jawabannya udah cukup bagus, jadi aku kayaknya nggak harus nambahin apa-apa lagi. Jawabannya udah cukup bagus. Oke, pertanyaan berikutnya kalau udah cukup bagus. Ini tadi yang bertanya kan cowok melulu. Nah, sekarang kita coba yang bertanya dari yang cewek. Apakah ini Mbak atau Ibu? Saya juga belum tahu. Ini dari Mbak Dini. Waktu atau strategi yang tepat untuk memposting produk di sosmed bisnis itu kapan? Siang, sore, malam? Oke. Nah, monggo. Untuk waktu ini ada beberapa cara sih untuk tahu. Yang paling gampang banget yang udah difasilitasi sama platform itu dari insight. Jadi kalau misalnya kita bikin akun bisnis dan followernya udah lebih dari 100, itu kita bisa ngecek biasanya follower kita tuh aktif jam berapa sih, hari apa dan jam berapa gitu. Jadi sangat lengkap, tinggal kita ngatur aja. Kalau misalnya mereka aktifnya jam 3 sampai jam 9 malam ya kita posting jam setengah 3 sore gitu misalnya. Atau misalnya mereka orang-orang pagi jam 8 sampai jam 12 aktif ya kita posting jam 7 atau setengah 8 pagi gitu. Untuk cara lainnya adalah ya kita agak-agak manual ngelihat nih, misal kita story, riset sendiri, story jam berapa sih yang viewernya paling banyak, terus komen-komen aktif tuh pada jam berapa sih, DM aktif jam berapa sih, itu bisa juga jadi pertimbangan. Karena orang belum tentu masuk IG atau Facebook atau Twitter untuk lama-lama, bisa aja cuman kayak mampir bentar terus ngelihat story DM gitu. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan kayak gitu. Mungkin Umar mau nambahin? Kalau aku sih, aku cenderung tidak terlalu memikirkan jam upload untuk feed ya, kecuali story. Kalau story itu memang harus disesuaikan dengan tendensi followernya. Kayak yang Benny bilang tadi, bisa dicoba kalau kita uploadnya jam 7 pagi, kita kasih waktu 12 jam gitu misalnya, berapa orang yang lihat. Besok kita ganti, kita upload jam 8, kita kasih waktu 12 jam, berapa yang lihat. Jam 9, jam 10, jadi kita testing. Jangan lupa dicatat. Engkau lali nih dicatat soalnya. Tapi selain selain story, itu kayak yang Benny bilang tadi di presentasi, sekarang udah nggak kronologis lagi. Jadi ketika kita buka Instagram, itu yang muncul pertama bukan yang diupload sedetik yang lalu. Bisa jadi yang 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu. Instagram ini nebak, Mas Gorgom ini tuh sukanya kontennya apa sih? Konten yang mana dari followingnya Mas Gorgom yang bisa bikin Mas Gorgom betah di akun ini. Itu yang dikasih, bukan yang paling recent, yang paling baru diupload. Maka dari itu untuk feed sebenarnya nggak terlalu pengaruh jamnya. Apalagi kalau iklan. Kalau iklan itu makin nggak pengaruh lagi jamnya, karena iklan di Facebook dan Instagram kan basicnya sistem pembayarannya adalah per tayang, bukan jam-jaman atau harian kayak billboard atau iklan TV gitu.
Jadi nggak usah terlalu mengkhawatirkan jam uploadnya untuk feed, terutama kalau ngiklan. Tapi kalau story bisa dites spesifik follower kalian itu ramenya di jam berapa dengan cara nyata tadi. Dites hari ini jam 7, besok jam 8, dilihat berapa banyak yang ngelihat. Begitu. Nah, tadi Om Rosak bilang untuk feed itu tidak terpengaruh jam berapa. Betul. Itu. Nah, ini dilanjut pertanyaan yang dari ini cowok apa cewek ya? Witten. Lebih baik menggunakan feed atau story? Karena kalau feed tadi ngomongnya tidak terpengaruh oleh jam. Betul. Nah, ini pertanyaannya lebih baik menggunakan feed atau story? Dan baik menggunakan pics atau video? Nah, itu. Silakan Om Omar. Saya sebenarnya mau menjawab yang saya jawabnya secara general dulu ya. Saya jawabnya secara general dulu. Kenapa saya ragu-ragu mau menjawab general? Karena saya takutnya kok tadi jawabannya ngawang-ngawang terus orang jawaban yang pasti gitu. Karena sayangnya memang sosial media itu adalah kumpulan manusia. Jadi lebih kompleks daripada itu gitu. Ini nggak ada rumusnya. Benar. Nah, kalau ditanya yang lebih baik feed atau story, jawaban pertama adalah lebih baik posting dua-duanya. Karena semakin banyak kita, kalau kita ada di semua channel, orang akan semakin sering ngelihat kita. Buka story ada kita, buka feed ada kita, buka TikTok ada kita, LinkedIn kita, Facebook kita, WhatsApp, ning grup nge-share orang konten kita lagi, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau bisa ada di semuanya. Coba. Enggak. Kalau pesannya relevan, enggak bosenin. Dan kayaknya juga jarang sekali ada orang yang mengeluh, aku bosen ya lihat iklannya apa gitu. Kayaknya aku belum pernah dengar. Makanya di TV kadang-kadang ada iklan yang pendek diulang 3 kali. Kita sampai apal dia ngomong apa, kepleset gitu. Tapi kita nggak komplain, aku bosen ya, paling cuma aku apal iklan ini gitu. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, sesuaikan dengan demografinya. Kalau ternyata dari insight-nya, impression-nya story lebih tinggi daripada impression-nya feed, berarti kita harus lebih fokus ke story. Karena setiap kali kita nge-post story, orang yang ngeliat tuh lebih banyak daripada feed. Logikanya seperti itu. Jawaban yang ketiga, ini jawaban lapis 3-nya, tergantung demografinya juga. Yang dimaksud dengan demografi adalah gini, kalau target pasarnya adalah milenial ke bawah, lebih muda. Jadi mungkin sekarang usia boleh punya sosial media sampai 20 atau 31-an lah. Itu format video akan sangat efisien. Karena orang-orang di usia tersebut sudah terbiasa untuk mendapatkan informasi menggunakan format video. 31 ke atas, mungkin 31 sampai 40 akhir lah, 40 akhir, kita bisa pakai video, tapi informasinya jangan terlalu padat, jangan terlalu cepat gerak-geraknya. Karena berdasarkan riset yang kita lakukan sendiri dengan audiens kita, kalau gambarnya itu kecepatan, usia 30-an sampai 40-an akhir ini, mereka asik ngelihat gambarnya gerak. Pesannya nggak nyantol tapi mereka ngelihat gambarnya gerak gitu. Gumun. Kalau usia 50 ke atas, wis ora didelok. Udah nggak dilihat. Jadi kalau semakin senior, tips kita adalah semakin statis, jadi mungkin banyakin gambarnya daripada videonya, fontnya gede-gede. Jangan kecil-kecil. Karena secara statistik kemungkinan besar yang senior matanya sudah minus. Jangan sampai mung perkara ukuran font, orang lagi santai-santai di rumah, nggak pakai kacamata, nggak kebaca. Tewas bayar iklannya, nggak terbaca. Jadi sesuaikan dengan targetnya. Kalau anak muda nggak apa-apa pakai video, semakin senior, statis aja gambar, fontnya agak diperbesar. Jadi kalau segmen Mbak Mendes di umur 40 ke atas, teks. Videonya sih wae. Atau videonya kangen-kangenan nggak pakai teks.
Kangen kan sama Jogja. Nah, itu masih tersampaikan pesannya. Oke, kalau tadi pertanyaannya adalah antara feed dan story, emang benar. Sebaiknya kita sebagai brand itu ngisi dua-duanya karena emang memenuhi fungsi yang berbeda. Ibaratnya kayak gini, feed itu adalah galeri atau etalase tokomu. Jadi semua kegiatan yang ada di tokomu, semua produk yang kamu jual, semua pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan dalam jangka panjang, itu dipajang di feed. Sedangkan story itu tuh adalah orang-orang yang wirawiri di dalam tokomu itu. Bisa CS-nya, ada apa yang mau kamu tanyakan dari, misal bikin story, tanyakan apapun. Tuh, itu kan kayak CS-nya. Terus nanti bisa juga salesperson-nya lewat promo-promo, bisa juga customer-nya story apa terus kita repost gitu sih. Jadi mungkin kalau diibaratkan memang fungsinya gitu dan sebaiknya dua-duanya diisi. Apalagi feed itu juga bisa jadi syarat penilaian Facebook dan Instagram untuk memperbolehkan iklan. Jadi kalau akunnya bodong itu kadang-kadang agak susah buat bisa bikin akun iklan gitu sih. Jadi emang sama-sama penting gitu. Sip. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir, Mbak Mendes. Mau siap-siap. Mbak Mendes. Ya. Halo, Mbah. Gimana? Ini ada 2 pertanyaan masuk lewat chat. Kayaknya lebih baik kalau mereka langsung menanyakan. Ada, iya dibuka mic-nya biar ada interaktif. Dari mana? Dari nama. Dari nama dan angkatan. Ya. Saya mau minta Mas Nama. Ini saya yakin ini Mas ini. Untuk unmute. Siapakah nama ini? Coba dibuka. Silakan. Mas Nama coba tolong di unmute. Halo, nama dan angkatan berapa? Mas Nama. Nggak mau. Oh, dia nggak mau. Sudah ngechat nggak mau. Oke. Oh, isinan nih. Nah, ada lagi, yang satu lagi. Katanya 2 tadi. Oke, kalau gitu kita coba Mbak Mirah Widari. Oh, Mbak Mira itu. Wah, monitor dari tadi itu, Mbak Mira. Mbak Mirah Widari. Oke, silakan Mbak Mira. Langsung bertanya karena agak panjang nih pertanyaannya. Halo? Bisa di-unmute Mbak Mirah untuk bertanya langsung. Sudah? Mbak Mirah Widari. Belum ada suara? Apakah monitor? Oh iya sudah. Ditinggal masak mungkin ini, Om. Udah, ini sudah unmute. Ada. Bisa cek sound Mbak Mirah. Tetap belum ada suara? Di sini agak ribut. Oh, oke, berarti not available. Agak ribut, saya bacakan ya. Oke. Pertanyaannya ya. Apa boleh akun pribadi dijadikan tempat bisnis juga? Atau ada cara efektif yang dapat dilakukan untuk akun bisnis baru agar dapat dilihat banyak orang selain memakai bantuan influencer untuk memperkecil pengeluaran biaya iklan? Monggo, Mas Omar apa Mas Beni? Beni atau Mas? Kalau pertanyaannya boleh atau nggak boleh, jelas boleh. Cuman kalau akun pribadi kan biasanya isinya teman-teman kita kan. Nanti pada ilfil nggak tuh kalau kita dagang terus setiap hari. Terus Blokir ya? Blokir ya? enggak, di-mute paling. Di-mute. Terus yang kedua, agak sayang juga kalau pakai akun pribadi karena banyak fitur-fitur yang nggak ada di akun pribadi. Kayak misalnya kita mau lihat insight, terus kita mau lebih tahu lebih dalam soal gimana performa bisnis kita gitu, itu nggak ada di akun personal. Jadi agak sayang sih sebenarnya. Cuman kalau masalah boleh atau nggak boleh, jelas boleh. Terus yang kedua, tadi kan pertanyaannya adalah cara untuk meminimalisir biaya iklan. Ya sejauh yang kami tahu sih, yang paling murah iklan langsung sih. Karena emang biaya pertanyaaannya sangat murah dibandingkan influencer ataupun bahkan modalin bikin konten. Itu lebih murah. Jadi ya emang Facebook sudah menyediakan sebuah solusi yang sebenarnya sangat
enak buat kita semua gitu sih. Dan ngiklan itu tuh nggak harus kayak 1 juta, nggak harus kayak 10 juta gitu. Ngiklan itu bisa kayak 20.000 per hari gitu bisa. Jadi dan sangat efektif gitu. Tinggal nanti pertanyaan lanjutannya adalah ngiklan yang efektif tuh gimana sih? Nah itu beda cerita lagi. Tapi yang jelas kalau pertanyaannya meminimalisir biaya iklan, yang iklan tuh udah paling minim banget gitu sih. Omar mau nambahin? Ya aku setuju sih. Yang poin pertama juga aku setuju sama Benny, sebaiknya dipisah karena insight Instagram itu sebenarnya sangat powerful. Mungkin banyak yang belum sempat ngelihat insight ya. Kalau misalnya ngelihat insight itu di situ kita bisa tahu orang yang sering berinteraksi dengan kita itu laki-laki atau perempuan, usia berapa. Jadi kita bisa bikin konten yang sesuai juga dengan audiens kita. Nah, salah satu hal lain yang menurut kita sangat powerful juga adalah kota. Jadi Instagram itu di insight-nya menunjukkan dari kota mana audiens kita ini berasal. Dari kota ini kita bisa mengambil keputusan-keputusan bisnis juga. Misalnya Mbak Mendes mau cari reseller, mau buka cabang. Oh ternyata di Surabaya tuh banyak yang ngelihat. Bisa menjadikan pertimbangan gitu bahwa mungkin kita harus buka di Surabaya. Jadi sayang banget kalau memang nggak pakai akun bisnis jualannya karena insight-nya tuh sangat powerful. Nah, untuk memperkecil pengeluaran iklan, saya setuju sama Benny juga, kayaknya udah nggak bisa diperkecil lagi. Jumlah harga biaya per tayangnya itu ya Rp10 lah, katakanlah rata-rata Rp10 per tayang. Ameh piro meneh. Mau lebih murah segimana lagi, bisa lebih murah nggak bisa. Kalau settingannya tepat, bisa lebih murah daripada itu, cuman kalau yang lebih murah kok kayaknya tidak ada. Dan ngiklan itu bisa dari 20.000, lebih tepatnya mulai dari $1 per hari. Jadi amannya 15.000 per hari lah. Yang lebih murah daripada sebungkus rokok gitulah ya istilahnya. Daripada kopi Starbucks dapat berapa, satu kopi Starbucks dapat ngiklan berapa hari gitu kan. Jadi bisa mulai dari ngiklan dengan 15.000 aja, hasilnya sudah sangat terasa kok. Oke, paham ya. Jadi kita ulangi bahwa direkomendasikan lebih baik pakai akun bisnis. Betul. Daripada akun pribadi. Boleh sih, boleh. Boleh. Bebas sekarang. Wong edan bebas. Bebas. Saya edan, saya bebas. Tapi direkomendasikan lebih baik pakai akun bisnis. Karena ini untuk bisnis. Betul. Bayangkan kalau tiap hari saya iklan, saya posting miledek, temanku lama-lama pada mundur. Totalan terus. Kan gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Om Bimo, siap-siap ya nanti akan diundi hadiahnya karena berupa tumbler yang cukup bagus. Ini ada 3 buah tumbler, baik tumbler dari JB Playon, JB Ngepit, maupun dari DBBC. Ini tumblernya cukup bagus nih. Om Gorkom silakan siap-siap untuk mengundi para penanya. Ini pertanyaan terakhir dari Om Nicholas JB86. Nah, bisa dibaca di situ. Branding strategi lewat sosmed, apakah sama dengan marketing below and above the line? Nah, maksudnya piye? Monggo Om Rozak. Jadi di istilah konvensional marketing itu ada above the line sama below the line. Kalau pertanyaannya apakah sama dengan digital marketing, tentu saja jawabannya beda gitu karena ATL sama BTL, above the line, behind the line itu istilah yang dipakai oleh marketer offline biasanya buat ini tuh di radio atau di TV atau buka billboard atau atau buka booth dan sebagainya. Nah, kalau digital marketing ini bedanya adalah yang pertama, kita bisa benar-benar spesifik targetin siapa gitu. Kalau kita bagi flyer, kan kita nyari tempat serame-ramenya, sebanyak-banyaknya orang kita bagi-bagi flyer di situ. Dilihat apa dibuang nggak tahu. Kalau ngiklan di TV, kita mencari jam-jam yang penontonnya paling banyak, jam berapa, program apa yang paling laku, kita ngiklan di situ. Yang lihat beneran berapa nggak tahu. Siapa tahu lagi ke toilet, siapa tahu lagi wahing. Benar. Nah, kalau digital marketing ini kita bisa spesifik banget. Kita mau ngiklan ke siapa,
semakin spesifik hasilnya akan semakin bagus. Nah, contohnya yang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu sepowerful apa Facebook Ads ya, Instagram Ads dan Facebook Ads ini. Iklannya itu tuh bisa spesifik sampai kayak gini. Misalnya, aku tadi lihat di daftar audiens itu ada agen asuransi. Kalau kita punya produk spesifik untuk orang yang suka jalan-jalan ke luar negeri misalnya, itu kita bisa ngiklan fokus ke dia. Jadi kita ngiklannya misalnya, usia berapa sih target kita ini yang biasanya suka jalan-jalan ke luar negeri? Di bawah 30 ke luar negeri mungkin nggak ya, mungkin paling dibiayai wong tua nih. Kalau umur 30 sampai 50 mungkin udah bisa bayar sendiri nih buat jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kita ngiklan ke laki-laki, perempuan usia 30 sampai 50, kemudian kita fokuskan hanya ke orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Karena kalau jalan-jalan ke luar negeri, normalnya bisa bahasa Inggris. Terus kita bisa masukin juga traveling ke luar negeri dalam waktu 1 tahun terakhir. Itu kita masukin. Jadi kita tahu bahwa orang ini tuh sudah pernah pergi ke luar negeri sebelumnya. Jadi kita menargetkan khusus orang-orang ini. Misalnya juga kita mau jualan mainan anak. Kita bisa memfokuskan kira-kira nek mainan anak usia setahun ke bawah, wong tuanya itu umur berapa? Yang punya anak 1 tahun. Orang tuanya usia sekian. Di Facebook kita masukin statusnya married. Ini mau dijual ke bapaknya apa ke ibunya nih? Karena pesannya beda. Nek kalau ke ibunya mungkin lebih ke yang ini akan menjadi media belajar buah hati Anda gitu. Nek ke bapak lu sayang anak, nggak capek kerja terus tapi sampai rumah dicuekin sama anaknya nih bawa mainan baru pulang kerja, itu kita bisa sespesifik itu gitu iklannya. Itu dari sosial media marketingnya. Tadi ada yang nanya juga, saya jawab sekalian sehubungan dengan website. Website ini masih pengaruh atau enggak? Nah, website juga masuk ke dalam kategori digital marketing kan. Website itu masih tetap pengaruh karena seperti yang kita bilang tadi, semakin mudah dicari kita, semakin bagus. Artinya kalau brand kita diketik www.com gitu atau nama brand kita DBBC gitu misalnya brand kita. Kalau dimasukin terus muncul di Google website kita yang pertama, kemungkinan orang masuk ke website kita lebih besar. Jangan sampai orang ini malah masuk ke review, ke website review yang kita nggak bisa kontrol. Ini orang ngomongnya positif atau negatif nih terhadap brand kita. Di samping itu, buat teman-teman yang punya website, kita sangat menyarankan untuk cari tahu informasi soal yang namanya Facebook Pixel. Facebook Pixel itu kerjanya kayak cookie kalau punya Google. Kadang-kadang kalau kita buka website ada cookie notification, allow atau enggak gitu. Nah, cookie-nya Facebook itu namanya Pixel. Kita sangat rekomen buat teman-teman yang punya website untuk mulai belajar cari tahu soal Pixel. Kenapa? Karena kembali ke ads lagi, kita bisa ngiklan ke Pixel. Kita bisa pakai Pixel buat ngiklan. Jadi kita bilang ke Facebook, kita mau ngiklan ke orang-orang yang datang ke website kita tok. Yang sudah pernah membuka website kita, tunjukkanlah iklan ini. Iklannya piye? Iklannya, halo, kemarin saya lihat udah sempat mampir ke website kita, tur dong tuku apa-apa. Kenapa kok belum beli apa-apa? Yuk ngobrol dulu. Mungkin butuh penjelasan lebih, ngobrol dulu sama kita. Bisa juga sampai kita cuman mau ngiklan ke 10% orang yang menghabiskan waktu terbanyak di website kita. Jadi kita tahu bahwa orang ini beneran tertarik dengan website kita, nggak cuman ngeklik terus keluar lagi. Jadi itulah yang membedakan digital marketing dengan ATL BTL. Oke, mau nambahin juga, sebenarnya kan kita juga sering banget bilang, Omar dan aku sering banget bilang, sosial media marketing itu sangat powerful, cuman itu bukan tongkat sihir. Jadi kita tetap nggak bisa 100% bergantung pada sosial media marketing ataupun digital marketing. Jadi sentuhan-sentuhan manusia tuh masih tetap berpengaruh banget, bahkan di zaman sekarang ini, termasuk
untuk meningkatkan efisiensi dari digital marketing itu sendiri. Jadi emang toolsnya sangat powerful, cuman kalau orang di belakangnya yang mengendalikan itu tidak terbiasa dengan marketing di dunia nyata, kemungkinan itu nggak akan se-efektif yang kita inginkan gitu, yang kita targetkan gitu. Terus yang kedua untuk masalah website itu, tadi pertanyaannya juga menarik, aku juga baca. Untuk website, terutama di Facebook dan Instagram itu sekarang bisa bikin katalog berdasarkan website. Jadi kalau ada yang jualan retail lewat website itu nggak akan rugi di websitenya, bahkan akan mempermudah gitu. Jadi kalau kita posting sesuatu di feed IG bisa di-tag produk dan harganya. Ketika diklik nanti langsung di-direct ke website untuk langsung bayar dan sebagainya gitu. Jadi website masih powerful juga untuk tahun 2020 dan kedepannya gitu sih. Gitu. Betul, setuju. Muncul lagi mic-nya. Mau pakai dua? Mau pakai dua. Ada 2 mic tapi mati. Oke, nah ini sudah mau berakhir. Lebih baik Mbak, ada satu Mbak. kita minta untuk membuat closing statement. Oke. Seperti apa untuk strategi bisnis di tahun 2021 yang paling relevan supaya kita sukses? Karena saya melihat Anda berdua itu sudah sukses untuk mengantarkan seorang teman entrepreneur yang di bidang developer perumahan. Kemudian ada juga yang dia sukses di bidang penjualan dental, klinik dokter gigi ya. Ya, betul. Nah, terus ada juga banyaklah pokoknya kliennya Om Omar ini. Oleh karena itu malam ini pagi ini memberikan ilmu yang seakan daging buat kita semua ya. Kalau masih penasaran silakan kontak dengan Om Omar, silakan dengan closing statement-nya seperti apa. Jadi yang mau kita sampaikan adalah untuk 2021 dan untuk tahun-tahun berikutnya yang harus diperhatikan ketika kita mau berjualan lewat sosial media. Mau itu bentuknya hard sell atau bentuknya soft sell, kita harus paham betul siapa audiens kita. Banyak banget orang yang berusaha untuk ngomong klienmu, target marketmu siapa? Semua orang gitu. Itu nggak mungkin. Karena ketika orang ngelihat iklan kita atau ngelihat postingan kita, nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang merasa, oh ini kontennya buat aku. Tapi kalau kita paham betul dengan target market kita tuh mau ngomong dengan siapa, audiens kita siapa, mungkin secara global jumlah orangnya memang lebih sedikit. Tapi dari yang lebih sedikit itu pesannya lebih kena dan konversinya lebih bagus. Karena orang ngerasa, oh ini iklannya memang dibuat untuk kita, untuk si penonton. Nah buat teman-teman yang memang merasa bisnisnya keperluannya ke depan adalah social media advertising, jadi sosial medianya sudah punya, brandingnya juga sudah jadi, produknya sudah tahu, apa yang mau dijual, bisnisnya mungkin sudah running, nah sekarang baru mulai mau ngelirik ke social media advertising, bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin bisa DM ke Aruh Kolektif, Instagramnya Aruh, bisa juga ke Instagram saya, Omar Rozak, atau ke Benedictus Haryanto. Kita bisa dicari di sosial media manapun sih sebenarnya. Jadi feel free untuk reach out ke kita, nanti kita ngobrol-ngobrol soal strategi digital marketing untuk bisnis kalian masing-masing lah. Oke, terima kasih sekali para dua narasumber yang cukup. Moga-moga ditambah. Untuk closing statement juga, closing statement untuk saya. Berdebat. Yang jelas tadi yang disampaikan Omar benar banget. Yang paling utama adalah kita mau menyampaikan ke siapa dan mau nambahin juga barrier to entry-nya jualan online itu sangat rendah. Orang punya HP aja udah bisa jualan gitu ibaratnya. Sehingga yang harus kita pikirin banget adalah value kita tuh seberapa sih sehingga orang lebih memilih apa yang kita jual dibandingkan yang lain walaupun barangnya sama. Itu harus dipertimbangkan banget. Bisa jadi kita punya teman misalkan dia punya bisnis roti, yang bisnis roti dan dia reseller roti dan sangat laku dan kita mau jadi reseller juga tapi kita nggak selaku teman kita itu padahal kan barangnya sama gitu. Mungkin
kita harus belajar juga apa sih bedanya gitu. Walaupun barangnya sama, tapi kita harus bisa menyajikan sesuatu yang lebih, terutama lewat sosial media itu sangat peka terhadap perbedaan-perbedaan kecil itu. Itu sih, itu aja mungkin. Terus aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DBBC, para peserta yang udah ikutan bareng kita ngobrol siang hari ini, Mas Pace Ivenasia, Mas Gorgom, sama Mbah Mendes yang udah memandu kita sampai siang ini. Oke, terima kasih untuk om-om narasumber yang sudah memberikan ilmunya. Ini waktunya sudah mepet, oleh karena itu kita kembalikan ke Om Gorgom. Monggo, silakan Om Gorgom. Ya, terima kasih kepada Mas Benny dan Umar, sama moderator kondang kita Mbah Mendes yang sudah memandu acara kita sehingga sudah hampir selesai acara kita ya. Kak Bimo, seperti janji kita akan membagi hadiah apa ini? Bagaimana membaginya karena pesertanya banyak banget dan hadiahnya kayaknya cuma 3 ya? Cuma ada 3. Ya. Ada 3 hadiah untuk 3 peserta. Jadi hadiahnya saya tunjukkan dulu biar makin semangat. Ya. Nah, bagi kelihatan ya? Hadiahnya kelihatan ya? Kita akan bagi-bagi hadiah berupa tumbler dari JB Playon, dari JB Ngepit, dan dari The Brito Business Community untuk 3 orang peserta. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya nih. Kita akan bagi yang pertama untuk tumbler dari JB Playon ya. Caranya, ini bisa langsung di chat ya, di chat teman-teman, dan bisa dibuktikan dengan video. Saya minta orang yang bisa menunjukkan menggunakan belangkon. Ada nggak yang pakai belangkon peserta? Pakai belangkon di chat saya, ketik saya di chat saya. Pakai belangkon, saya selain Hanung Mendes. Pakai belangkon, ada nggak yang pakai belangkon? Ada saya, Suryadi Iswara. Coba kita buktikan. Tolong ininya apa namanya? Videonya diaktifkan. Tolong dari videonya diaktifkan. Nah, ya Mas Suryadi Iswara, betul pakai belangkon ya. Oke, saya catat. Dari JB Playon, tumblernya adalah pemenangnya Mas Suryadi Iswara. Nanti bisa japri ke saya untuk alamatnya, begitu ya. Jangan lupa nanti juga sumbang donasi ke Caritas Christmas Cross Challenge. Habis dapat langsung kita tagih donasi. Yang kedua, tumbler dari JB Ngepit. Tumbler dari JB Ngepit. Jangan takut, nggak donasi juga nggak apa-apa, sukarela kok. Nanti pada takut untuk ikutan kuis. Terus yang kedua, tumbler JB Ngepit. Saya tampilkan lagi tumbler dari JB Ngepit. Hadiah tumbler dari JB Ngepit. Nah, seperti ini ya. Sekarang soal yang kedua. Ini kita yang gampang-gampang aja. Yang kedua adalah, apakah ada yang menggunakan kaos berwarna hijau? JB Playon itu dan JB Ngepit dan The Brito banyakan pakai warna hijau. Ada nggak yang pakai kaos warna hijau? Ketik saya di chat. Kaos warna hijau atau pakaian warna hijau? Gimana? Ada nggak? Warna hijau? Bukan saya. Bukan saya. Saya, Aan, ada saya. Aan, coba aktifkan videonya. Kita tampilkan, tolong admin, host. Aan, kaos warna hijau. Bener nggak? Coba videonya diaktifkan di di kita spotlight ya. Nah, bener. Aan, jadi
mendapatkan tumbler dari JB Ngepit. Aan, oke, terima kasih. Terus yang ketiga, tumbler dari DBBC, tumbler dari DBBC. Nah ini sekarang karena kita kan bicara sosmed ya, dan kita itu di The Brito diajarkan untuk berbagi. Saya mau berbagi sekarang untuk teman-teman, untuk teman, karena hanya satu, untuk teman yang memiliki akun Instagram dengan follower paling sedikit. Ketik jumlah followermu dan akunmu, akan saya cek. Ketik jumlah followermu dan akunmu, akan saya cek. Paling sedikit, harus punya. Kalau nggak duit, nol itu nggak dihitung. Harus punya tapi sedikit. Akun bisnis boleh. Boleh. 227, ada yang lebih sedikit nggak? Ada yang lebih sedikit nggak? Sama akunnya. 2, Karta. Ada yang lebih sedikit dari 2? Itu racik rasa tuh berapa tuh? Oh, live stream nggak boleh ikutan, ngawur. Ada yang lebih sedikit dari 2 nggak? 1. Saya tak cek, racik rasa. Racik rasa berapa? Tak cek ya, racik rasa. Kalau nggak ada yang lebih kecil dari 2, langsung menang itu. Si siapa? Kartar Manis Renggo. Racik rasa. Oh, cuma 12. Ada 12. Berarti Kartar Manis Renggo. Kartar Manis Renggo, saya cek. Kartar Manis Renggo. 2. Kayaknya benar ya, Kartar Manis Renggo ya. Masih baru Om. Siapa itu yang masih baru? 9 follower. Oh, 9 follower masih menang Kartar Manis Raksa tuh. Cuman 2. Udah 4 sekarang. Ono sing follow lagi. Ada yang follow jadi 4. Berubah. Ini aku pengen miso sebenarnya. Dari tadi ngampet miso. Langsung ada yang follow. Oke. Tapi menang ya Kartar Manis Raksa ya. Ini siapa namanya? Witan ya? Iya bukan ya? Coba tak lihat. Ya. Bener nggak? Bener ya? Mas Gorgo bener nggak nih? Betul, betul. Witan ya? Oke. Berarti Mas atau Mbak nih? Saya nggak tahu. Witan nih Mas kali. Mas Witan. Nah ini Mas Witan Prambanan. Oke, nanti ada nomor HP saya nggak ya? Saya udah ngirim kayaknya ya. Bisa di Ada. Lewat Mas Pace ada nanti. Boleh bantu dilelang nggak? Ya. Boleh bantu dilelang nggak buat donasi? Lelang apanya? Tumblernya? Tumblernya dilelang buat donasi. Oke, siap, Mas. Terima kasih buat donasi, tumblernya mau dilelang. Ayo. Nah, teman-teman semua yang di sini, saya buka harga berapa ya? 50.000 karena donasi minimal kan 50.000. Ya. Siapa mau 50.000 tumblernya? 50.000 tumbler satu, ayo. Tumbler donasi. Tumbler donasi DBBC. 5 menit dibuka. Tumbler DBBC 50.000 mau dilelang sama Mas Witan. Mas Stepanus. Ayo. Stepan Bakul Jam 99.000. Stepa Bakul Jam 9. Ada yang lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi dari Mas Stepa? Pace 1. 100.000. Pace 100.000. Pace 100. Ayo. Terus. Saya akan hitung sampai 20 ya. Kalau hitungan sampai 20 belum ada yang lebih tinggi, yang menang langsung ya. 1. 1 menit, 2 menit, 2 menit. 2. Dari patahnya harus 50.000, ayo.
3, Stepa 117. 4, Ayo ada lagi. 118 Pace. 5, 120 Suryadi. Yuk. 6 sampai 20 ya. Lalu nawarnya dikit. Stepa 135. 200. Aduh. Donasi. 8 buat Ayo, donasi ya, ini udah Wah, guru-guru Stepa loh. naik lagi. Buat guru-guru honorer nih donasi nih, bukan buat kita nih. Terus. Tadi sampai berapa ya hitungnya ya? 7, Stepa 153. 8, Ayo ada yang lebih dari 153. 9, 162 dinaikin sendiri oleh Stepa. 10, Ayo. donasi. Ayo. ayo, 11, wah Stepa membalap Stepa. 12, 175. 13, Ya. 180. 14, 180 apakah ada? Wah, Andung 500. Weh. Wey, 15. Ada lagi. 16. Stepa nyerah. Andung 500. Tuh Mas Evan Kambing ada 500 masuk ya. 17. Ayo buat donasi nih, buat donasi untuk guru-guru. Ayo. 18, ada yang lebih Ya. tingginya dari 500. 500 ribu. 19. Ada yang berani? 500 ribu. Ada yang lebih? 600 ya. Tommy Hendratmo DB Tommy Hendratmo kau 96. menang 20. Ya, terima kasih kepada Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy Hendratmo kau 96. More. Pemenang lelang. Nah. Oke, Mas Evan Kambing donasinya langsung ke tim 15. Oke, terima kasih semuanya. Ya, makasih udah Terima kasih Mas Witten juga terima kasih sudah melelang. Ini idenya langsung dan sangat tepat sasaran. Terima kasih. Monggo Mas Gorgom ditutup acaranya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin saya nggak bisa nyimpulkan ya. Sudah bisa disimpulkan oleh masing-masing teman. Hanya ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan, yaitu bisnis sukses punya masa lalu, bisnis terpuruk punya masa depan. Jika kamu harus melalui neraka kesulitan bisnis, tetaplah bergerak untuk melewatinya. Hidup ini terjadi di alam tindakan, bukan di alam rencana. Lebih bertindaklah. Libatkan Tuhan dalam semua usahamu. Tetap ikhtiar berjuang. Apapun hasilnya, tetap berprasangka baik. Dan jangan juga cepat menyerah pada keadaan, serta berprasangka buruk pada Tuhan atas apa yang terjadi padamu. Sesungguhnya segala yang terjadi padamu pasti memiliki hikmah di balik yang bisa kamu jadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki hidup di masa depan. Oke, sekian dari kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya. Semoga sukses dan sehat selalu. Debrito. Terima kasih Mas Ustadz Gorgom atas tausiahnya. Blim, ada foto bersama enggak? Oh iya, foto bersama. Mohon, udah telat tadi sebenarnya banyak yang sudah live. Kita foto bersama, tolong diaktifkan kameranya tolong diaktifkan. Tolong diaktifkan kameranya. Kita foto bersama. Saya akan ambil foto bersama, saya akan screenshot. Ini kalau ini tadi dibilang Mas Omar juga ada live shopping ya. Live shopping itu biasanya mbak-mbaknya ngomong screenshot gitu tuh. Benar. Ya, saya suka dengar kalau istri saya lagi live shopping tuh begitu. Ini Oppo tuh ngomong, mbak-mbak screenshot, Oppo screenshot. Oke, sekarang kita akan screenshot. Siap ya? Ada 2 layar, 1, 2, 3, screenshot. Yang kedua, 1, 2, 3, screenshot. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih para sponsor.
Mas Omar dan lain-lain. Sekarang semuanya bisa di